Cara memahami digital marketing dengan perumpamaan. Hey guys, di era industri 4.0, 5.0 ini, kalian masih gaptek? Duh, pasti kesiman deh. Tapi gue yakin, kamu nggak gaptek. Udah paham banget sama yang namanya digital marketing, ya kan? Seperti website, media sosial, copywriting, dan lain-lain. Tapi banyak teman-temanmu yang bingung. Funnel, plugin, copywriting, itu makanan apa katanya? Oke, untuk memudahkan kamu yang masih pelongo-pelongo soal digital marketing, saya akan jelaskan ya dengan perumpamaan supaya mudah ini. Kalau diumpamakan, ya, dunia internet atau digital marketing itu kayak sebuah kota. Awalnya kecil, terus besar, makin besar, dan jadi kota metropolitan. Ada yang lahir di situ, tapi ada juga pendatang. Ada yang cuma wisata. Nah, bayangin, kamu dari hutan belantara, tiba-tiba dijatuhin pakai parasut, dan mendarat di mall. Bingung nggak ngelihat lift sama eskalator? Jangan-jangan sendalnya dicopot sebelum masuk mall. Di dalam mall, pelongo-pelongo sendirian. Nah, itulah dunia digital marketing. Lebih baik ada pemandu atau nggak? Ya bisa sih tanpa pemandu, tapi kamu kan jadi tontonan atau ditangkap satpam berkali-kali. Nah, panduan bisa berupa instruktur, buku, atau kursus online. Jadi kamu pilih jadi Tarzan belajar sendiri di dalam mall atau pakai pemandu wisata. Tapi tenang, tenang. Ada Alpha Theta. Kami siap jadi pemandu kalian menyusuri belantara mall. Digital ini ya. Oke, saya akan coba menjelaskan seluk-beluk dunia digital marketing dalam bentuk perumpamaan ya. Begini, yang pertama, kamu harus tahu dulu tuh siapa dirimu, apa tujuanmu, apa yang kamu cari, apa bidangmu. Kalau tujuanmu dapat cuan, tetapkan barang atau jasa apa yang kamu jual, punyamu sendiri atau orang lain. Dalam digital marketing, pelajaran ini disebut menyiapkan mindset. Ya, jadi sebelum melangkah ke yang lain, belajar dulu mindset. Sudah jelas mindsetnya, tujuanmu apa, maka kamu harus membuatnya jadi sebuah perencanaan. Ini disebut dengan funneling. Funneling, gitu ya. Kamu harus tahu apa yang dibutuhkan orang dan bagaimana caranya dia tertarik untuk membeli produkmu. Cukup? Enggak dong, kamu harus mempersiapkan diri. Di mana barang itu kamu jual. Tempat menginformasikan barangmu itu namanya website. Kamu harus beli tanah, namanya domain. Dan hosting atau bangunannya. Lalu kamu bangunlah di situ gedung ya atau rumah sesuai keinginanmu ya, dengan gaya salah satunya namanya website. Kamu bisa membuat bentuk rumah tinggal. Ini ya website biasa lah ya, semacam company profile gitu. Nah, atau desain sebuah showroom atau supermarket ya, ini disebut landing page. Nah, jadi apa? Mau jadi rumah tinggal saja atau untuk jualan? Kalau untuk jualan ya tentunya kamu pilih landing page kan? Oke, nah kamu tentukan kan isi tokonya apa? Dengan kelengkapan yang disebut dengan Elementor, plugin, WooCommerce, CTA atau call to action, keranjang belanja, payment system, dan checkout. Ya kan? Orang beli barang, klik, bayar, kirim barangnya kan gitu. Oke, nah selesai belum? Belum, kamu kan baru punya website, punya rumah, punya gedung, punya toko, tapi kan harus dipromosikan. Nah, bagaimana caranya mempromosikan? Ya, kamu harus pergi ke pasar-pasar, mempromosikan, nih loh, aku punya toko sekarang, gitu kan? Nah, di sana kamu pakai pengeras suara, halo, halo, mampirlah ke toko saya, kan gitu. Kamu nggak bisa berdiri di satu pasar, tapi kamu harus berpindah-pindah ke pasar lainnya juga kan, untuk mempromosikan itu. Nah, pasar pertama kita kasih nama Facebook. Pasar kedua kita kasih nama TikTok. Pasar ketiga kita namakan Instagram. Dan seterusnya pasar-pasar lain. Kamu harus banyak promosi di pasar-pasar itu supaya orang datang ke tokomu. Bagaimana supaya orang tahu bahwa kamu punya toko dan produkmu yang dijual apa? Kamu letakkanlah brosur di sana kan, letakkan di pasar-pasar tadi kan, ya titiplah encek-encek tukang jual sayur, tukang jual buah, tukang jual martabak, tukang gorengan, ya kan? Kamu titipkan. Kalau yang mau gratisan, kalau mau berbayar ya supaya rapi kan ditaruh lah ya di toko ya supaya orang datang ambil kan gitu. Ya kalau perlu si pramuniaga di sana membagikannya kayak kasir Indomaret kan. Bagikan, dibagikan kan gitu. Ya bayar lah kalau namanya Anda menggunakan tenaga orang lain kan, apalagi SPG-nya cantik, cantik yang bagi kan. Oke. Nah,
Tapi zaman sekarang ini kalau nggak ngasih sampel, orang nggak mau datang ke tokomu. Coba dikasih brosur, buang masuk tempat sampah kan. Ketika kamu tahu brosur tadi, janjikan bahwa kalau mereka datang ke tokomu, hadiahnya ponsel. Nah, kamu taruh itu di TikTok, Facebook, Instagram, informasi kan tentang keberadaan tokomu dan hadiah yang kamu berikan bila mereka datang ke tokomu. Kamu kasih ponsel, ya harga berapa itu kan persoalanmu kan. Yang penting judulnya ponsel, kan gitu. Pokoknya sampelnya intinya harus menarik lah ya, dan mengundang orang datang. Dalam digital marketing, sampel ini disebut dengan lead magnet ya. Apa lead magnet itu? Bisa berupa e-book, video, dan produk digital umumnya ya. Atau bisa juga sampel-sampel ya, minuman saset misalnya, atau makanan saset misalnya. Nah, kan orang tertarik, itu namanya icip-icip ya kalau dunia perdagangan nyata. Oke, kalau yang bagikan brosur di pasar tadi nenek-nenek, tentunya orang nggak tertarik kan? Walau kamu janjikan gratis secangkir kopi, jika yang menawari agar datang ke tokomu cewek cantik-cantik, seksi, ya, atau pemuda ganteng, pintar merayu, nah pasti kan orang datang ke tokomu kan? Pasti orang betah lama-lama ini ngobrol di pasar dengan cewek-cewek cantik tadi kan? Nah, apalagi pintar merayu. Nah, siapa cewek-cewek cantik dan pemuda ganteng tadi? Nama mereka adalah teks, gambar, video yang memikat. Teks dibuat dengan copywriting, gambar dibuat dengan desain Canva, video dibuat dengan desain CapCut, apa nih, CapCut, atau Filmora, ya, atau Camtasia. Camtasia Studio ini mirip CapCut gitu lah, cuman bedanya dia melalui PC atau laptop. Dan ada lagi yang bisa membantumu, yakni konten kreator, influencer. Nah, kalau kamu pernah datang ke toko Toserba ya, kan ada itu mbak-mbak dan mas-mas yang 1003 dipilih. Nah, itu namanya kalau di dunia digital marketing, konten kreator, influencer, YouTuber, TikToker dan lain ya, seperti itu ya. Nah, dengan berbagai upaya kamu menarik orang supaya datang ke tokomu. Kalau produk yang kamu tawarkan sebagai sampel dan yang merayunya itu cantik, seksi, baik, ya, sopan, pintar merayu, maka orang kan berbondong-bondong ke tokomu kan. Nah, itulah perumpamaannya. Lalu mereka datang. Nah, ketika mereka datang, apa kamu biarkan mereka masuk begitu saja? Enggak dong, ya. Kamu harus catat dulu ya di buku tamu nama lengkapnya, kemudian alamatnya, nomor HP-nya, emailnya, gitu kan, supaya kalau dia nggak jadi beli, kamu bisa hubungin dia nanti. Nah, dalam digital marketing ini disebut list building atau big data ya. Jadi kamu itu harus bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin dan mengelolanya. Ini sebetulnya sudah hot prospect ini menjadi pembeli. Kan itu yang kamu inginkan kan? Oke. Nah, kemampuan ini harus Anda pelajari. Dulu, ya zaman dulu nih, zaman ABG, ya, angkatan ABG gue, itu 100 orang, 1000 orang udah banyak banget itu data itu, ya, untuk berjualan door to door kan, kita datang satu persatu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita nggak mungkin untuk datang satu persatu, menjual satu barang seharga 50.000 harus keliling Indonesia, nggak perlu kan? Nah, karena itu diperlukanlah satu kemampuan untuk bagaimana kita mengirimkan ke ribuan kontak kita. Database yang sudah kita kumpulkan ini kita kirim dalam sekali klik. Nah, tentunya data yang kamu miliki ini kan sudah tertarget. Orang-orang yang punya potensi membeli kan. Nggak mungkin kan kakek-kakek datang ke toko Anda karena sampel gratis skincare untuk mencari skincare. Lah wajunya udah keriput. Nah, di dunia usaha nyata, toko buka dari jam 8 atau 10 jam lah ya, gitu ya. Itu pun shift ya. Tapi dalam dunia digital, tokomu harus buka 24 jam. Dan nggak sepi, harus ada SPG cantik, seksi, dan pintar merayu juga di sana. Ya. Yang juga kerjanya non-stop, nggak tidur mereka. Emang ada SPG semacam itu? Nggak bayar toh? Ada. Ya, mereka itu kalau di dalam dunia digital marketing, ya di website atau di landing page, namanya Elementor, plugin, CTA, ya, call to action, WooCommerce, membership, LMS, Learning Management System, toko online, dan lain-lain. Ya, kamu pasti bingung lah ya kalau nggak ada pembimbingnya ya untuk menjelaskan ini. Saya aja yang namanya landing page itu tahu nggak? Belajarnya sudahlah mahal, 2 tahun nggak kelar-kelar. Kenapa? Saya nggak ngerti, nggak ada pembimbingnya.
pembimbingnya ya melalui online. Nggak semudah itu, Perguso. Ya. Kamu harus belajar yang ada pembimbingnya dan mau diajak konsultasi. Nah, rata-rata yang mengajarkan digital marketing itu nggak mau dihubungin per telepon. Paling-paling Anda kontak WA, itu pun di grup. Mereka nggak mau secara japri. Nah, pusing nggak itu? Nah, tapi tenang ya. Alpha Theta terbiasa mengadakan pelatihan jarak jauh. Kami sudah pengalaman sampai 40 tahun. Pengalaman di e-course itu sekitar 10 tahun inilah ya. Kami banyak membeli e-course ya. Belinya nggak sekali, misalnya landing page itu bisa 3 kali dan kami pelajari, makanya nggak kelar-kelar gitu kan, nggak ada pembimbing. Nah, Anda sekarang enak, kami siapkan modul itu, kami rangkum ya, atau kami sajikan yang terbaik. Anda boleh tanya pada kami via chat, boleh telepon langsung juga boleh ya, dan atau kita bukakan nanti Zoom meeting. Nah, di sana yang sudah mempelajari misalnya FB marketing ya, TikTok Ads misalnya, ya sudah, kita belajar TikTok Ads di sana ya. Jadi Anda nggak sendirian, seperti Tajan yang pelongo-pelongo di mall ya. Harus jadi manusia super yang tahu semua ilmu dong berarti. Iya, itulah belantara digital marketing. Tapi tenang, ada alien yang bisa bantu semua pekerjaan jadi mudah. Namanya AI. Tahu AI? Artificial Intelligence. Makhluk cerdas ini bisa bikin website, kata-kata yang menyihir, desain gambar, video, bahkan rencana kerjamu. Loh, luar biasa nggak? Intinya kamu dibuat mudah lah ya dengan adanya AI ini. Tapi ya ruginya banyak orang konten kreator ya yang kehilangan pekerjaan ya gara-gara ini. Nah, terus diapakan orang-orang yang datang ke tokomu kalau mereka nggak beli? Diusir? Enggak lah ya. Yang penting database sudah ada sama kamu kan? Oke, sekarang database ini nanti kamu akan kirimkan via apa? Via email. Nah, ini disebut dengan email marketing ya. Kemudian via WA, ini disebut dengan WA Blast atau WA marketing, atau via Telegram. Kamu nggak punya ini data, tapi kamu mau jualan, ya sudah, kamu bisa minta bantuan influencer, YouTuber yang mereka punya follower, pengikut. Ya, ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Makanya anak-anak muda sekarang itu, Gen Z bahkan ya, bisa jadi miliarder loh. Ya, dengan dia joget-joget saja, atau dia dengan ngobrol aja, bicara, orang senang, maka followernya banyak, bisa sampai jutaan. Ada itu anak dari Bangka bisa menghasilkan miliaran ya dalam hitungan bulan setelah followernya 4 juta. Dan follower itu yang kita dapatkan seperti bola salju, makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Makanya kalau kamu ngomong apa aja, jual apa saja, didengerin orang, dibeli orang. Makanya sebetulnya kita lebih takut sama konten kreator yang punya jutaan follower daripada wartawan. Ya, wartawan aja belum tentu medianya dibaca sekarang ini kan. Apa masalahmu sekarang kalau semuanya sudah diberitahu caranya? Masalahnya, Pak, saya nggak punya produk. Tenang, jual produk orang lain dong. Ya kan nggak mesti produk sendiri. Pak, kalau jual produk orang lain kan untungnya kecil. Ya kalau gitu jual produkmu sendiri. Iya, Pak, saya nggak bisa bikin produk. Karena, Pak, kalau saya bikin produk, saya kan tiap hari harus bikin produk. Misalnya bikin kue tiap hari, capek, Pak. Walaupun ada yang bantu jualin. Nah, ini yang perlu dikasih tahu nih. Bikin produk digital. Apa itu produk digital? Ya, e-book bisa, video bisa. Sekali kerja, hasil berkali-kali. Coba lihat Dewa Eka Prayoga misalnya. Waduh, itu sekarang jual apa aja produk digital laku keras ya. Kalau kamu mau jualin produk dia, itu komisinya bisa besar. Awalnya 30%, bisa 60%. 80%, bahkan 100% yang diberikan kepadamu. Seperti yang dilakukan Alpha Theta juga begitu kan. Daripada kami sendiri ngomong, kami mengajarkan, kan lama. Mendingan kami jualkan produk mereka, 100% keuntungan untuk kami. Ya, tidak sekedar menjual, tapi kami membantu Anda menjelaskan via Zoom, ya, via telepon. Bahkan kami bersedia untuk melakukan pelatihan-pelatihan langsung. Ya, jadi selain mendapatkan pelatihan online-nya, Anda dapat pelatihan langsung. Karena kalau pelatihan online memang nggak semua orang terbiasa ya. Saya saja ikut pelatihan jarak jauh itu sejak saya SMP loh. Sekarang pun saya kesulitan mengikuti pelatihan-pelatihan jarak jauh, apalagi online, karena ada peralatan yang digunakan kan, seperti misalnya komputer. Nah, apalagi banyakkan orang-orang konten kreator sekarang ini menjelaskan itu tidak sedetail kalau saya menjelaskan. Kenapa? Kalau saya kan terbiasa mengikuti pelatihan jarak jauh. Saya terbiasa mengadakan pelatihan jarak jauh sejak hampir 40 tahun yang lalu ya, tepatnya tahun 87. Saya sudah mulai mengajarkan
ilmu jurnalistik jarak jauh, dan saya tahu betul bagaimana caranya menyampaikan pelatihan supaya mudah dimengerti, sistematis dan menyeluruh. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena apa tidak ada pertanyaan? Karena sudah jelas sekali. Hanya orang yang tidak mau baca saja yang akhirnya banyak pertanyaan. Memang kebiasaan orang Indonesia ini tanya dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru tanya. Nah, selama Anda belajar dulu baru tanya, kami bantu. Oke. Nah, jadi produk digital ya kuncinya. Anda bisa kami bantu membuat produk digital seperti e-book. Bahkan dengan menggunakan artificial intelligence, Anda bisa membuat satu hari satu e-book minimal. Dan bisa dijual bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia yang malas baca ini potensi pasarmu cuman mungkin sebulan hanya 10 e-book. Sekarang penduduk dunia yang miliaran ini, kalau kamu bisa minta bantuan AI untuk menerjemahkan e-bookmu, kamu bisa berpenghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta, karena pembelinya dari seluruh dunia, bahkan dari negara-negara yang literatnya maju. Bagi mereka, uang itu nggak ada artinya kalau untuk pendidikan. Nah, kalau di Indonesia, sayang banget ya untuk belajar itu, mau cuma 10.000 pun mereka mikir 10 kali beli. Nah, tapi semoga saja dengan Alpha Theta sering mengkampanyekan literasi ini, ya bangsa kita ini mulai sadar pentingnya literasi, pendidikan. Apa itu literasi? Literasi itu melek dalam segala hal. Ya kalau di Alpha Theta itu kan melek literasi digital, melek literasi baca, bagaimana cara baca secepat mungkin ya, dan sebanyak mungkin, membaca sehari 5 buku misalnya. Kemudian literasi tulis itu ya bagaimana Anda bisa membuat e-book, artikel dalam waktu 1 hari, kelar dan bisa dijual. Literasi digital yaitu literasi bagaimana Anda bisa memahami digital marketing ini secara keseluruhan. Ya nggak bisa mengandalkan AI saja. Kemudian literasi finansial, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana Anda bisa mendapatkan modal, bagaimana memulai sebuah usaha, bagaimana membuat proposal, bagaimana caranya Anda membuat cash flow projection, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen transportasi, dan lain-lain. Ini harus Anda belajar kan. Kemudian literasi manpower, ini adalah literasi bagaimana Anda bisa memahami dasarnya pikiran Anda dan bagaimana cara memberdayakan pikiran kita yang 99% ini masih tertidur. Nah, bagaimana caranya melepaskan blok mental atau penjara pikiran? Bagaimana caranya kita menjadi juara dalam bidang apapun, be a winner ya? Ini semuanya akan diajarkan di Alpha Theta. Oke, nah jadi internet itu hutan penuh potensi kekayaan. Seperti di Indonesia ya, yang belum digali kekayaannya yang luar biasa. Jadi kamu harus gali itu. Kalaupun Anda nggak punya produk atau jasa yang bisa dijual, Anda jual saja kemampuan Anda. Seperti membantu orang lain dalam mendesain, membuat website, yang menjadi influencer, menjualkan produk orang lain, menjadi web developer, membuatkan website atau landing page orang lain, dan banyak lagi di internet itu yang bisa menghasilkan uang. Ingat loh, ya di era industri 4.0, 5.0 ini, tenaga kerja manusia akan digantikan oleh internet dan robot. 80 juta pekerjaan akan hilang, kata McKinsey Global Institute. Dan 90 juta pekerjaan baru akan muncul. Bayangkan 80 juta ini bukan pekerjaan, tapi jenis pekerjaan. Artinya bisa ratusan juta yang akan hilang pekerjaan di dunia ini. Ya bukan hanya di Indonesia. Nah lalu jadi apa kita kalau kita nggak menguasai digital marketing? Ya pengangguran besar-besaran. Ya. Jadi ledakan penduduk atau bonus demografi ini bukan jadi bonus, jadi sudah jadi ancaman bagi kita. Kalau kita berdiam diri, percaya saja pada pemerintah misalnya. Percaya di pendidikannya yang 30% saja yang bisa digunakan dalam kehidupan. Sisanya 70% itu nggak ada gunanya dalam kehidupan. Apakah dalam pekerjaanmu dibutuhkan biologi, fisika, kimia? Belum tentu kan. 90% orang tidak menggunakan itu, kecuali mereka yang bekerja di lulusan biologi, kimia, fisika. Tapi kalau enggak kan nggak digunakan. Nah, tapi bagaimana pengetahuan seperti misalnya literasi bahasa, ya bahasa Inggris dalam hal ini. Literasi membaca cepat, ini diperlukan ya di era informasi yang serba cepat ini. Menulis, sekarang tidak bisa tidak menulis. Bahkan ketika Anda membutuhkan bantuan ChatGPT ya atau artificial intelligence, Anda butuh menulis. Karena kalau dia nggak ngerti juga permintaan Anda untuk dia membuatkan tulisan gagal. Saya sendiri nggak percaya itu ChatGPT, mendingan tulisan saya daripada dia menurut saya ya. Kadang-kadang saya minta bantuan dia juga, tapi banyak yang saya tolak ya. Bahkan saya revisi berkali-kali sampai dia marah gitu kan. Bisa marah juga ya kalau disuruh ngulang-ngulang pekerjaan. Nah, kamu perlu tahu literasi finansial kenapa? Karena uangmu bisa habis tanpa tahu sebab kamu gunakan untuk apa.
bagaimana caranya menggunakan modalmu gitu supaya balik modal dan berpulang berkali-kali. Nah, semua info ini ada di alphateta.id ya, tapi mungkin pada saat Anda membaca ada informasi yang ketinggalan. Jadi sebaiknya Anda bergabung aja di grup Telegram ya. Nanti kami kasih tahu di sana ada informasi baru apa gitu ya. Nah, ini link Telegramnya, Anda barcode-nya Anda scan aja ya. Salam Alphateta, salam Power Ranger. Siap nggak siap harus berubah.